wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Irawan dengan NIM 72331410006 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Stambu 2023 kelas B. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Epi Syureni Harahap SPD MSI selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah Ekonomi Moneter. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama pada poin pertama, yang pertanyaannya, jelaskan jenis inflasi yang terjadi di Indonesia berdasarkan studi kasus di atas. Nah, jenis inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022 berdasarkan kasus tersebut adalah inflasi gabungan. Yang pertama, inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Inflasi ini terjadi karena kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh gangguan rantai pasok global dan kenaikan harga komoditas internasional seperti energi dan bahan baku. Gangguan pasokan membuat biaya produksi naik sehingga produsen menaikkan harga jual ke konsumen. Yang kedua, inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Kebijakan stimulus fiskal pemerintah yang masih meningkatkan daya beli masyarakat setelah pelonggaran pembatasan mobilitas akibat pandemi, permintaan barang dan jasa meningkat sementara pasokan belum pulih sepenuhnya, sehingga harga naik. Yang ketiga, inflasi dari harga yang diatur pemerintah atau administered price inflation. Kenaikan harga barang-barang yang diatur pemerintah, seperti bahan bakar minyak atau BBM, juga mendorong inflasi pada periode tersebut. Kenaikan harga BBM dan tarif layanan publik menambah tekanan inflasi. Nah, secara sederhananya, inflasi yang terjadi adalah kombinasi dari kenaikan biaya produksi akibat gangguan pasokan, peningkatan permintaan masyarakat karena stimulus pemerintah, serta penyesuaian harga barang yang dikendalikan pemerintah. Baiklah, selanjutnya pertanyaan pada poin kedua, yaitu analisis dampak inflasi tersebut terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian Indonesia. Nah, dampak terhadap daya beli masyarakat. Penurunan daya beli. Inflasi yang tinggi menyebabkan harga barang kebutuhan pokok seperti makanan, energi, dan perumahan meningkat pesat. Sementara kenaikan pendapatan masyarakat tidak sebanding dengan laju inflasi. Akibatnya, daya beli konsumen menurun karena jumlah barang dan jasa yang bisa dibeli dengan pendapatan yang sama menjadi lebih sedikit. Sedangkan dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi bisa terganggu karena inflasi yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi rumah tangga, penopang utama PDB Indonesia, tertekan akibat daya beli yang menurun. Penurunan konsumsi domestik terutama terlihat pada sektor energi dan pangan. Baiklah, selanjutnya pertanyaan pada poin ketiga, yang pertanyaannya, mengapa target inflasi Bank Indonesia ditetapkan pada rentang 2-4%? Apa dampaknya terhadap ekonomi Indonesia? Nah, alasan target inflasi Bank Indonesia ditentukan pada rentang 2-4%, yaitu untuk menjaga stabilitas harga dan nilai rupiah. Bank Indonesia menetapkan target inflasi di kisaran 2-4% untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa, yang merupakan bagian dari mandat utama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas harga penting agar masyarakat dan pelaku usaha dapat membuat keputusan ekonomi dengan lebih pasti, tanpa khawatir terhadap lonjakan harga yang tidak terkendali. Nah, dampak target inflasi taraf 2-4% terhadap ekonomi Indonesia. Yang pertama, menjaga daya beli masyarakat. Dengan inflasi yang stabil dan rendah, daya beli masyarakat tetap terjaga karena kenaikan harga barang dan jasa tidak melebihi pertumbuhan pendapatan rata-rata. Yang kedua, meningkatkan kepastian usaha dan investasi. Stabilitas inflasi memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam merencanakan investasi dan produksi. Risiko ekonomi yang lebih rendah mendorong investasi jangka panjang dan ekspansi usaha. Baiklah, selanjutnya pada pertanyaan kedua di poin pertama, yang pertanyaannya, jelaskan mekanisme transmisi kebijakan moneter dari kenaikan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate untuk mencapai tujuan pengendalian inflasi. Nah, kenaikan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate sebagai kebijakan moneter kontraktif bekerja melalui mekanisme transmisi yang meliputi penyesuaian suku bunga kredit dan deposito yang menurunkan konsumsi dan investasi berlebih, stabilisasi nilai tukar rupiah yang menekan inflasi impor, pengendalian ekspektasi inflasi yang mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali, serta penurunan harga aset yang mengurangi permintaan agregat. Semua jalur ini berkontribusi untuk mengendalikan inflasi agar kembali ke target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya pertanyaan pada poin kedua, yaitu mengapa kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia juga diharapkan dapat menstabilkan nilai tukar rupiah, terutama saat The Fed juga menaikkan suku bunganya. Nah, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia diharapkan dapat menstabilkan nilai tukar rupiah, terutama saat The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat juga menaikkan suku bunganya. Karena suku bunga yang lebih tinggi di Indonesia membuat investasi dalam rupiah menjadi lebih menarik bagi investor. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, orang dan investor asing cenderung menetapkan uangnya di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan bunga yang lebih tinggi dibandingkan di Amerika Serikat atau negara lain. Hal ini menyebabkan permintaan rupiah meningkat sehingga nilai rupiah menguat atau setidaknya stabil.
Baiklah, selanjutnya pertanyaan pada poin ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan dampak negatif yang mungkin timbul dari kebijakan moneter ketat atau kenaikan suku bunga ini terhadap perekonomian domestik. Nah, yang pertama, biaya pinjaman yang lebih tinggi. Kenaikan suku bunga acuan menyebabkan bunga kredit perbankan naik, sehingga biaya pinjaman bagi individu, perusahaan, dan pemerintah menjadi lebih mahal. Hal ini dapat mengurangi keinginan dan kemampuan masyarakat serta pelaku usaha untuk meminjam uang, sehingga konsumsi dan investasi menurun. Yang kedua, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan akses kredit yang lebih sulit dan mahal, aktivitas ekonomi seperti konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan melambat. Hal ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Data menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat dan pertumbuhan kredit yang terganggu akibat kenaikan suku bunga. Selanjutnya pertanyaan ketiga pada poin pertama, yaitu analisis peran perbankan syariah dalam sistem moneter Indonesia dan perbedaannya dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah memiliki peran penting dalam sistem moneter Indonesia sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Nah, perbankan syariah membantu mengalirkan dana ke sektor-sektor yang nyata dan produktif dengan cara yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Berbeda dengan perbankan konvensional yang lebih berfokus pada bunga dan bisa lebih rentan terhadap risiko spekulasi. Meski pertumbuhan perbankan syariah cukup tinggi, pangsa pasar mereka masih kecil, sehingga roadmap pengembangan keuangan syariah yang diluncurkan OJK dan Bank Indonesia bertujuan untuk memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan pada poin kedua, yaitu jelaskan tantangan dan peluang pengembangan perbankan syariah dalam konteks kebijakan moneter. Nah, salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, sehingga banyak orang yang belum memahami produk dan prinsip perbankan syariah dengan baik. Hal ini membuat mereka lebih memilih bank konvensional yang sudah lebih dikenal. Selain itu, perbankan syariah juga harus bersaing ketat dengan bank konvensional dan menghadapi keterbatasan dalam inovasi produk serta layanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Nah, di sisi lain, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk berkembang karena Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia yang potensial sebagai pasar utama. Pemerintah dan otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia mendukung pengembangan ini melalui roadmap keuangan syariah yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan syariah. Selain itu, perkembangan teknologi digital membuat peluang bagi perbankan syariah untuk berinovasi dengan layanan perbankan online dan aplikasi mobile yang ramah syariah, sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya pada poin ketiga, bagaimana koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia dalam mengembangkan sektor keuangan syariah. Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia dalam mengembangkan sektor keuangan syariah sangat penting dan berjalan secara sinergis. OJK bertugas mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, pasar modal syariah, dan keuangan non-bank syariah. Sementara itu, Bank Indonesia mendukung pengembangan sistem pembayaran dan stabilitas moneter yang juga mencakup layanan keuangan syariah. Dengan koordinasi yang baik ini, diharapkan sektor keuangan syariah di Indonesia dapat tumbuh lebih cepat, memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selanjutnya pertanyaan keempat pada poin pertama, yaitu analisis posisi dolar Amerika Serikat dalam sistem moneter internasional saat ini dan dampaknya bagi Indonesia. Nah, dolar Amerika Serikat saat ini masih memegang peran yang sangat penting dalam sistem moneter internasional sebagai mata uang cadangan utama dan alat pembayaran utama dalam perdagangan global. Banyak negara termasuk Indonesia menggunakan dolar Amerika Serikat untuk transaksi internasional, investasi, dan menyimpan cadangan devisa. Hal ini membuat dolar menjadi sangat dominan dan mempengaruhi nilai tukar mata uang negara lain termasuk rupiah Indonesia. Nah, Indonesia perlu hati-hati mengelola ketergantungan ini sambil mencari peluang untuk memperkuat posisi mata uang lokal dan diversifikasi kerjasama ekonomi internasional agar lebih mandiri dan tahan terhadap gejolak global. Selanjutnya pertanyaan pada poin kedua, yaitu evaluasi peluang dan risiko dedolarisasi bagi perekonomian Indonesia. Peluang dedolarisasi yaitu mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan dan keuangan, memberikan beberapa keuntungan bagi Indonesia, yaitu transaksi menggunakan mata uang lokal seperti rupiah bisa lebih efisien karena tidak perlu menukar mata uang ke dolar, sehingga mengurangi biaya transaksi. Nah, risikonya yaitu dedolarisasi juga membawa tantangan dan risiko seperti Indonesia masih banyak melakukan transaksi perdagangan dengan negara yang menggunakan dolar Amerika Serikat, sehingga pengurangan penggunaan dolar secara tiba-tiba bisa menyulitkan kelancaran perdagangan dan pembayaran internasional. Selanjutnya pertanyaan pada poin ketiga, yaitu strategi apa yang dapat ditempuh Indonesia dalam menghadapi perubahan sistem moneter internasional. Yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Indonesia perlu fokus memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri dengan menjaga stabilitas makroekonomi seperti mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, serta memperkuat cadangan devisa. Hal ini penting agar ekonomi tetap tahan terhadap guncangan dari luar. Yang kedua, diversifikasi pasar dan mitra dagang. Indonesia harus memperluas kerjasama perdagangan dan investasi ke berbagai negara, termasuk negara
negara di luar blok tradisional seperti Afrika, Timur Tengah, dan BRICS. Diversifikasi ini mengurangi ketergantungan pada satu negara atau mata uang tertentu, sehingga resiko dari perubahan sistem moneter global bisa diminimalkan. Selanjutnya, pertanyaan kelima pada poin pertama, jelaskan konsep coordination game antara kebijakan moneter dan fiskal dalam konteks kasus di atas. Nah, konsep coordination game antara kebijakan moneter dan fiskal dalam konteks stimulus besar selama pandemi COVID-19 menggambarkan bagaimana dua kebijakan ini harus saling bekerja sama agar tujuan ekonomi bisa tercapai dengan baik. Dalam situasi ini, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ekspansif dengan mengeluarkan stimulus besar untuk mendorong ekonomi, sementara Bank Indonesia menurunkan suku bunga atau BI rate dan melakukan quantitative easing untuk menjaga likuiditas dan menstabilkan pasar keuangan. Pertanyaan pada poin kedua, analisis trade-off antara stimulus ekonomi jangka pendek dengan risiko inflasi dan sustainability fiskal jangka panjang. Trade-off antara stimulus ekonomi jangka pendek dengan risiko inflasi dan sustainability fiskal jangka panjang berarti ada pilihan sulit yang harus dihadapi pemerintah dalam mengelola ekonomi. Saat pandemi COVID-19, pemerintah memberikan stimulus fiskal besar-besaran untuk membantu masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Stimulus ini meningkatkan pengeluaran pemerintah sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran dalam jangka pendek. Namun, pengeluaran besar ini juga menyebabkan defisit anggaran yang tinggi dan meningkatkan utang negara. Nah, kebijakan yang terlalu ekspansif bisa mempercepat pemulihan tapi berisiko menimbulkan inflasi dan masalah utang. Sementara, kebijakan yang terlalu ketat bisa menahan pertumbuhan ekonomi dan memperpanjang masa krisis. Baiklah, selanjutnya pertanyaan pada poin ketiga, bagaimana exit strategi yang tepat dari kebijakan stimulus tersebut? Exit strategi yang tepat dari kebijakan stimulus selama pandemi COVID-19 harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar ekonomi tetap stabil dan risiko negatif bisa diminimalkan. Yang pertama, pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengomunikasikan rencana pengurangan stimulus dengan jelas kepada masyarakat, dunia usaha, dan pasar keuangan agar tidak menimbulkan kepanikan atau ketidakpastian. Yang kedua, stimulus fiskal yang besar harus dikurangi secara bertahap dengan tetap menjaga prioritas pada sektor-sektor yang paling membutuhkan dukungan agar pemulihan ekonomi tidak terganggu. Misalnya, bantuan sosial dan dukungan untuk UMKM bisa dipertahankan lebih lama sementara stimulus lain dikurangi. Nah, dengan strategi exit yang terencana dan koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter, Indonesia dapat menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif, mengendalikan inflasi dan memastikan keberlanjutan fiskal jangka panjang setelah masa pandemi berakhir. Baiklah, sekian jawaban dari ujian akhir semester saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.